Tes. Oke, kedengaran. Tampilannya masih portrait kah atau sudah landscape? Sudah landscape. Silakan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini, siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan 3 nikmat utama kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan yang terakhir adalah nikmat kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam program Bidik Misi Indonesia yang bekerja sama juga dengan Dai Marketer dan juga Army Ciptra Property. Yang mana pada siang hari ini tema kita adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu membumikan tauhid yang insya Allah akan dibawakan nanti oleh Ustadz Muhammad Rizal. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan suri tauladan kita selaku umat Muslim, dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, insya Allah. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan materi kita pada siang hari ini, saya ingin sedikit membacakan dari CV pemateri kita. Jadi nama pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ustadz Muhammad Rizal. Tanggal lahir 16 Oktober 1978, pendidikan IPB, Institut Pertanian Bogor. Adapun pengalaman dan pencapaian yang telah beliau dapatkan, di mana tahun 2019 sampai sekarang bertindak sebagai Direktur Utama Koperasi Syariah Simpul Berkah Sinergi. Kemudian tahun 2020 sampai sekarang sebagai Direktur Utama PT Sahabat Dapur. 2019 sampai sekarang bertindak sebagai Komisaris PT Solusi Berkah Sinergi. Tahun 2019 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua Syurah Kampus Pengusaha Muslim. Tahun 2015 sampai sekarang sebagai trainer vibrasi magnet hati. Dan pada tahun 2018 sampai sekarang sebagai trainer PPA Pola Pertolongan Allah Institut. Ya. Dan adapun event yang pernah beliau ikuti, pernah diundang pada event Bukan Empat Mata, yaitu Terapi Safe. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber di TVRI Jambi sebagai training vibrasi magnet hati. Selanjutnya pernah melakukan terapi safe lebih dari 4.000 orang. Wow, Masya Allah. Dan 5 tahun berturut-turut sebagai Best Achievement Sales Southeast Tetra Asia. Dan telah mengisi training lebih dari 60 kota di Indonesia dan 4 negara dengan total audiens 7.000 orang lebih. Masya Allah. Jadi itu sedikit CV dari pemateri kita siang ini. Untuk mengefisienkan waktu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, saya sapa-sapa dulu nih teman-teman yang sudah gabung. Ada beberapa dari Zoom meeting. Selamat datang kepada teman-teman sekalian. Mohon disiapkan alat tulisnya jika perlu, apabila ada ingin mau dicatat dari pemateri kita hari ini. Dan selamat datang juga kepada teman-teman yang bergabung melalui channel YouTube kami. Ya, tetap stay on dan kita nyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Oke, berhubung karena pemateri sudah berada di tengah-tengah kita, waktu dan tempat kami persilakan kepada Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduh wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau tesan apakah suara saya kedengaran jelas? Suara saya terdengar jelas, kawan-kawan? Jelas Ustaz. Jelas ya. Semoga tidak nge-lag ya, karena saya ini live dari Banyuwangi, ya dari situ Bondo, karena saya ada
meeting. Ya, jelas Ustaz. Jadi insyaallah semoga sinyalnya tidak mengganggu insyaallah ya. Baik, segala puji bagi Allah Amin. yang mempertemukan kita di sini ya. Kesannya sederhana walaupun hanya Zoom tetapi insyaallah tidak mengurangi keberkahannya. Bahwa orang-orang yang memang berniat menuntut ilmu maka Allah akan menaungi halaqah kita ini atau majelis ilmu ini dengan sayap-sayap malaikat insyaallah. Yang Allah akan perintahkan malaikat itu nyebur di laut surga, maka setiap tetesannya dari sayap itu adalah ampunan buat kita insya Allah. Jadi orang-orang yang belajar nih luar biasa insya Allah apa yang dia dapat dari Allah. Salawat serta salam selalu kita ucapkan ya, selalu kita lafazkan, selalu kita senandungkan kepada manusia terbaik ya, hamba Allah terbaik. Ya, suami terbaik, leader terbaik, pemimpin terbaik, raja terbaik, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita tidak bosan-bosannya bersalawat pada beliau, karena satu salawat kita akan Allah balas 10 salawat atas nama kita. Allah akan bersalawat atas nama kita 10 kali. Alhamdulillah. Baik, kita santai aja ya dalam kajian kali ini, dan saya berharap nanti kita audiensinya juga cair, tidak satu arah. Jadi silakan aja open mic ketika saya bertanya biar kita dapat lebih hidup ya insya Allah 1 jam ke depan ini. Apa kabar kawan-kawan, sehat ya? Sehat Ustaz, sehat. Kalau boleh tahu dari kota mana ya selain Makassar yang saya tahu? Dari kota mana aja ini? Selain Makassar ada kota lain? Ini mungkin karena mic-nya ditutup ya, jadi tidak ada suara ya. Baik, nggak masalah. Ini materi hari ini kawan-kawan, Masya Allah ya, saya ketika dikasih amanah membumikan tauhid sebagai solusi hidup, saya bilang ini materi yang bukan dibahas cuma 1 jam. Ini materi yang harusnya ya kita pelajari, yang harus kita serap itu seumur hidup, karena tauhid ini bukan perkara mudah ya. Tetapi bagaimana nanti dalam 1 jam ke depan insya Allah saya coba akan kasih frame-nya ya, kasih grand design-nya. Bagaimana sih menjadikan tauhid sebagai solusi hidup kita insya Allah. Ya, kawan-kawan, sebelum lebih jauh kita membahas itu, boleh ya kita melihat pertanyaan ini. Boleh dinaikin slide selanjutnya, digeser ke sip. Bukan, coba ke bawah lagi, rasanya ke bawah. Nah, yang paling atas. Lagi paling atas. Ini yang paling atas kah? Setahu saya ada yang paling atas tuh. Ah, ini dia. Sip. Kawan-kawan, ini pertanyaan yang paling mendasar ketika kita mau bahas tauhid sebagai solusi hidup. Coba merenung kawan-kawan, sebenarnya kita tuh dari mana? Ini pertanyaan yang harusnya akan kembali ya insya Allah akan mengarahkan hidup kita. Yang kalau saat ini hidup kita sudah mulai menceng-menceng, keluar jalur, harusnya pertanyaan ini akan menyadarkan kita kembali. Dari mana nih kita? Kita kan nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Ya, betul memang ada orang tua, tapi dari mana kita sampai orang tua kita nitipin di rahimnya? Ya, tentu dari Allah. Dan segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan pasti tidak mungkin tanpa misi. Pasti ada misinya, pasti ada visinya. Apa misi kita? Kan gitu. Pertanyaan kedua adalah sedang apa? Nah, hari ini kita sedang apa ini? Apakah misi kita sesuai yang kita jalani hari ini, menjalankan misi yang sudah dibebankan kita atau belum? Jangan sampai kita belum jalanin misi ini, jangan sampai kita nggak ngeh gitu dengan misi ini. Boleh kawan-kawan dijawab ya, di kolom komentar juga boleh. Kira-kira misi dari Allah kita hadir di muka bumi untuk apa sih? Boleh diketik di kolom komentar kalau nggak bisa komen karena mic-nya ditutup. Biar sama dulu bahasa kita. Kira-kira misi dari Allah untuk kita itu apa? Kita dihadirkan di muka bumi untuk apa? Boleh diketik di kolom komentar.
Apa kira-kira misi kita? Dakwah. Apa lagi? Khalifah. Keren. Apa lagi? Ya, silakan. Dakwah, khalifah. Ada lagi yang lain? Ini ada berapa partisipan ya? Ada 10 partisipan termasuk saya, berarti ada kurang lebih 9 partisipan. Kira-kira apa selain khalifah dan dakwah? Ada lagi? Ya populer ya ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita dihadirkan sebagai khalifah, tetapi misi kita ya sebagai khalifah untuk apa? Memastikan kita sebagai apa? Hamba Allah yang tunduk, hamba Allah yang patuh, hamba Allah yang beribadah padanya. Jadi misi kita ya ibadah. Dan ibadah itu nggak melulu ke masjid, nggak melulu hanya berarti diam di masjid, enggak. Ibadah itu walaupun dengan pekerjaan kita, itu bisa jadi bagian ibadah kita. Bagaimana pekerjaan kita menghantarkan kita kepada Allah. Bagaimana pekerjaan kita itu makin meraih ridhonya Allah. Berkeluarganya kita itu jadi ibadah. Keluarga yang dicintai oleh Allah menjadi keluarga surga. Kita punya anak gitu ya, itu jadi misi, jadi ibadah. Punya anak, bagaimana kita punya nilai ibadah dalam ketika kita punya anak. Menjadikan anak kita sebagai aset amal. Ya, kita berbakti sama orang tua, ya kita punya orang tua, itu menjadi aset amal ibadah kita. Jadi artinya kawan-kawan, ibadah ini betul-betul apapun yang kita lakukan hari ini, niatnya karena memang kita pengen dapetin nih, atau kita pengen tuntaskan misi kita. Itu apa? Menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Ya, menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, beribadah padanya. Nanti akhirnya pertanyaan selanjutnya kejawab, mau kemana? Orang-orang yang nggak punya misi, nggak ngerti misinya, maka dia bingung nanti kemana. Apakah kita setelah menikah, bekerja, sukses, kaya raya, lalu meninggal selesai? Enggak. Kita mesti paham bahwa mau kemananya kita sudah siap belum? Bekalnya sudah ada belum? Gitu. Coba kawan-kawan merenung nih, bekalnya kita, kalau kita ngomong ya, kalau kita ngomong, bekal kita udah siap belum? Nih, pertanyaan paling gampang ini, di Ramadan ini kawan-kawan. Coba teman-teman merenung muhasabah Ramadan kemarin, ya Ramadan di tahun 2020, ini 2021 kan ya, di tahun 2020. Kira-kira apa yang bertambah dari sisi ibadah Anda atau akhlak Anda yang lebih baik setelah Ramadan kemarin? Coba cek. Adakah ibadah yang berhebat gitu? Setelah digembleng 1 tahun yang lalu 11 bulannya hebat. Entah tilawahnya, entah Qur'annya, entah hafalannya, entah suluknya, ibadah kita, entah akhlak kita, entah tutur kata kita, entah silaturahim kita, entah perbuatan baik kita sama orang tua. Adakah 1 tahun yang lalu, di Ramadan yang lalu, kita betul-betul terbentuk, lalu 11 bulan ini efeknya ada? Coba Anda merenung. Ada nggak? Kalau tilawah kita masih begitu aja, kalau kita masih sholatnya keburu-buru, nggak ada khusyuknya, silaturahim juga jarang-jarang kecuali ada maunya, sama orang tua juga masih begitu. Artinya Ramadan kemarin kita gagal. Lalu Allah hadirkan lagi Ramadan sekarang. Pertanyaannya adalah, mau berapa kali Ramadan Anda punya bekal untuk kembali kepada Allah dengan lebih baik? Kawan-kawan, Anda hadir di sini, di Zoom ya, diundang. Saya yakin nggak semua orang hadir, hanya Anda sekitar 9-10 orang yang hadir. Itu pun Allah memilih. Pertanyaannya, kenapa sampai Allah memilih Anda hadir di Zoom? Kenapa Anda harus mendengarkan kalimat-kalimat ini? Artinya Allah memandang Anda dengan serius, jangan-jangan yang lalu-lalu belum terlihat signifikan bekal kita untuk pulang kepada Allah. Padahal, waktu kita balik kepada Allah makin dekat. Kita nggak tahu aja. Karena ajal itu misteri sekali. Hanya Allah yang tahu. Nggak ada yang tahu kematian itu kecuali Allah. Nah, kita udah dikasih Ramadan demi Ramadan. Lalu Ramadan kali ini, coba apa yang sudah signifikan Anda lakukan? 10 hari terakhir ini aja. Coba apa yang ada signifikan? Apakah yang Ramadan lalu 1 juz, di Ramadan ini jadi 1,5 juz kah? Atau jadi 2 juz? Yang Ramadan lalu tahajudnya bisa 11 rakaat. Apakah Anda benar-benar dengan ayat-ayat yang panjang atau ayat pendek, yang penting selesai, yang penting tahajud? Apakah 10 hari terakhir nanti Anda masih sibuk ngurusin dunia? Apa memang betul-betul full itikaf pada Allah? Ini akan dinilai sama Allah. Mau berapa kali lagi Ramadan kawan-kawan kita dikasih sama Allah agar kita menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya hamba.
Jangan sampai Ramadan kali ini lewat tanpa bekas lagi seperti Ramadan tahun lalu. Ya, ketika seorang guru menegur saya, Rijal, gimana keadaan antum? Sehat. Gimana keadaan ekonomi antum? Alhamdulillah. Walaupun pandemi masih alhamdulillah. Gimana ibadah? Alhamdulillah. Gimana ibadah di compare sama tahun lalu? Mana lebih baik? Nah, mulai susah jawab. Karena kayak tahun ini sama tahun lalu kayak sama-sama aja. Padahal kalau nggak lebih baik, bagaimana kita menjumpai Allah dengan bekal terbaik? Waktu makin kurang, ketemu sama Allah makin dekat. Waktu hidup kita di dunia makin kurang, waktu ketemu Allah makin dekat. Tapi bekal makin gak serius, kan konyol. Jadi, kalau kita sudah paham ini, kita mau kemana, maka kita akan berbekal, kawan-kawan. Kita akan berbekal. Saya akan coba kupas ini pelan-pelan ya, dalam 1 jam terakhir ini. Kawan-kawan, kita punya hidup kita tuh punya apa sih? Cuma 2 hal kok yang kita biasanya cuma kejar. Ya kalau nggak kita yang kita alami atau kita kejar ya. Kalau nggak kita punya masalah, kita punya keinginan, betul nggak? Cuma 2 itu kok. Kita ngadepin hal-hal yang nggak enak itu masalah, atau kita punya impian yang kita mau wujudin. Cuma 2 itu. Termasuk kejar surga kan itu keinginan. Nah, seringkali kawan-kawan kita tuh terjebak. Hidup kita terjebak fokusnya di masalah, bukan fokusnya pada bagaimana apa kita dapetin kalau kita menjadi makhluk Allah yang hebat gitu. Ya coba merenung deh. Dari 24 jam dipotong sama tidur, sisa berapa? Kita tidur misal 8 jam, sisa 16 jam. 16 jam itu coba Anda renungi ibadah Anda sama ngurusin masalah Anda buat hidup itu banyakan mana? Pasti banyakan bagaimana kita nyelesain masalah. Iya, misalnya masih rumah kontrak, pengen punya rumah, ya kan hutang pengen selesaikan, pasti kita sibuk dengan masalah. Padahal kalau kita boleh merenung, sebenarnya masalah itu bagus nggak sih kawan-kawan? Itu sama pengen tanya. Banyak orang memaknai masalah itu nggak enak, masalah itu nggak bagus. Anda mau pendekatan kauniyah maupun kauliyah, semuanya bilang bagus. Pendekatan kauniyah ya, penelitian. Robert Dawson bilang begini, seorang psikolog, punya masalah itu bagus kawan-kawan. Kok bagus punya masalah? Iya, karena orang dengan punya masalah, dia akan bergerak menyelesaikan masalahnya. Potensi dirinya akan dia keluarkan. Jadi sebenarnya bagus punya masalah itu. Orang yang belum punya rumah, dia akan kerja keras supaya punya rumah. Allah, dia masih sendiri, masih single, pengen punya pasangan, pengen punya keluarga, dia ikhtiar mencari pasangan. Sebenarnya masalah itu bagus. Asalkan apa? Asalkan dosisnya jangan kebanyakan. Itu aja. Punya masalah bagus. Kalau dosis kebanyakan udah kacau nih. Artinya apa? Kalau kata Richard Dawson bilang begini, orang yang masalahnya satu belum selesai, datang lagi, bertumpuk-tumpuk. Orang itu kata istilah dia punya dirty mind. Hati atau pikiran yang kotor. Orang yang pikirannya kotor, itu akan terus datang masalah nggak berhenti. Coba cek deh. Orang yang merasa dizolimi, orang yang merasa dikhianati, orang yang merasa disakiti. Mikirnya itu terus, maka datang aktor-aktor yang berbeda, nyakitin lagi, zolimin lagi. Cobain. Kenapa? Karena Allah sesuai apa yang prasangka hambanya aja. Apa yang dia pikirin. Gitu. Anda dizolimi, Anda mengutuk orang yang menzolimi. Ya Allah, orang ini keterlaluan banget. Ya Allah, zolim. Ya Allah. Anda terus ulang-ulangi. Nah, ulang-ulangnya itu, kalau istilah ilmu penelitian namanya law of projection. Itu yang Anda bayangin, itu yang terjadi. Tiba-tiba ada lagi yang zolimin. Tapi bukan si A yang biasa zolimin, si B. Nanti ada si C. Kenapa? Ketika Anda ungkapin terus di hati, Anda bayangin, Anda pikirkan, itu yang terjadi. Ya, bukankah kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku? Ya kan sesuai apa yang dipikirin. Nah, hati-hati. Jadi kalau orang yang pikirannya buruk, jelek, jangan balik terus. Jadi hati-hati kawan-kawan. Ya, walaupun secara konsep dasar masalah itu baik, yang penting jangan kebanyakan. Kita udah tahu, biar nggak kebanyakan, dia mainnya beresin. Kalau dari sisi penelitian, kalau dari sisi kauliyah, dari sisi Quran, Sunnah, dari sisi langit, kira-kira masalah bagus nggak? Bagus banget. Nabi pernah didatangi seorang wanita, ya Rasulullah, saya ini sedang sakit, saya punya masalah saya sakit, saya pengen kau doakan saya biar sembuh, betul ya? Kata Rasulullah, baik. Mas sakit apa? Masalah kamu apa? Masalah sakit saya ini ya Rasulullah, kalau datang waktunya kumat, saya itu kejang-kejang. Yang paling malu itu di pasar. Kalau lagi kejang itu keluar busa di mulut saya, aurat saya kelihatan. Saya minta engkau doakan, tolong sembuhkan saya dengan doamu. Rasul mau doa. Ini orang punya masalah.
Orang ini punya masalah, masalahnya sakit. Mau didoakan sama Rasulullah. Tapi Jibril turun. Dia bilang, ya Rasulullah, aku ada 2 hal buat wanita ini. Apa itu? Yang pertama, kalau engkau doakan dia sembuh, sembuh langsung. Sembuh langsung. Dia akan sehat langsung. Tapi ya Rasulullah, yang kedua, kalau dia dengan sakitnya dia bersabar, dengan sakitnya dia ikhlas, dengan sakitnya dia ridho, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia. Allah mengampuni dosa-dosanya. Bayangin ya, masalah itu pelajarannya apa tuh? Masalah itu penggugur dosa. Jadi kalau hari ini kawan-kawan, Allah titipkan masalah di hidup Anda harusnya bukan bilang astagfirullah begini amat hidup, bukan. Tapi harus bilang alhamdulillah ya Allah. Karena Allah sedang gugurin dosa-dosa kita. Gini, coba deh kita jujur. Ibadah kita, kualitas ibadah kita sama maksiat kita banyakan mana? Kalau jujur. Pasti Pak Bu kelalaian kita, kemaksiatan kita pasti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, surga itu gratis? Enggak, surga itu mahal. Bahkan sampai Allah bilang, ya untuk ngasih surga aku beli diri kamu, aku beli harta kamu, baru aku kasih surga ya kan gitu. Allah loh sampai kayak gitu. Nah, berarti surga nggak gratis, nggak murah, mahal. Nah, Allah pengen ngasih kita surga, nggak mungkin lah Allah ciptakan kita hidup di dunia ini hanya untuk dibakar di neraka, nggak mungkin. Nggak mungkin ciptaannya hanya untuk dihancurkan, nggak mungkin. Allah tuh sayang kita. Cuma kitanya aja yang konyol, kitanya aja nggak ngikutin aturan main Allah. Kitanya aja. Nah, ada orang-orang yang dipilih sama Allah. Ya seperti kayak gini nih, dipilih sama Allah. Ya hadir di sini dari sekian puluh orang ada yang hadir di sini dipilih sama Allah untuk dengerin kalimat ini. Pak Bu, demi Allah, masalah yang hadir di hidup Anda karena Allah sayang sama Anda. Kenapa? Karena surga itu mahal. Nggak bisa dibeli dengan gampang. Lihat kualitas ibadahnya. Ibadah kita nggak banyak. Ibadah kita nggak berkualitas. Belum berkualitas. Akhirnya kata Allah, saya pengen dia dapetin surga. Cuma kompensasinya nggak dapet dari ibadahnya. Ya sudah deh, saya kasih dia masalah, saya kasih dia musibah. Saya pengen dia bersabar dengan musibah dan musibahnya itu dia sabar, dia ridho. Surganya lewat situ. Kenapa? Karena Allah ampuni dosa-dosa kita. Inna idzamal jazaa'i ma idzamal bala. Dalam sebuah hadis. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Bersamaan dengan masalah, bersama dengan musibah, ya bersamaan ya, bukan ba'da, bukan setelah, tapi bersamaan dengan musibah, masalah, pahala yang besar. Jadi artinya ketika kita punya masalah, itu pahala yang besar yang kita terima juga. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Allah, dan kalau saya cinta hamba saya cinta makhluk yang saya ciptakan ini, ya gini cara saya mencintai dia. Kalau dia dikasih nikmat gagal, nggak pinter bersyukur, nggak pinter memanfaatkan rezeki yang dikasih sama Allah, dikasih masalah, berharapnya dari sini kita lolos kawan-kawan. Kita sedang digugurin dosa-dosa kita. Kita sedang diampuni dosa-dosa kita. Masalah hari ini demi Allah penggugur dosa seperti hadis yang saya dikatakan tadi. Tapi ada syaratnya apa? Faman radiya falahu ar-ridho kata Allah. Orang-orang yang ridho dikasih masalah, saya ridho. Jadi kata kuncinya, kalau kita ridho dengan masalah kita, di titik itulah Allah akan ridho sama kita. Bayangin ya, kita yang punya salah, kita yang punya dosa, tapi Allah kasih pahala sebentar. Yang melakukan dosa kan kita, gitu ya. Tapi Allah kasih pahala, ya udah, yang penting kamu ridho, kamu minta ampun, saya kasih. Ampunan saya kasih, ini masalah saya tahu kamu gak kuat sama hutang, saya tahu kamu gelisah sama hutang, saya tahu kamu gak sanggup sama hutang, tapi saya sengaja kasih hutang. Kenapa? Agar kamu ngemis di tengah malam, nangis, minta ampun, ya Allah ampunin saya, selamatin saya. Di titik itulah Pak Bu pahala keridhaan Allah untuk kita. Allah tahu kok kita nggak sanggup dengan hutang. Allah tahu kok kita nggak sanggup dengan keadaan kita hari ini. Tapi kenapa Allah kasih? Karena Allah sayang kita. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama makhluknya, dia kasih yang begitu di awal, di dunia ini. Karena kalau sudah akhirat, udah selesai. Nggak ada lagi. Udah tinggal hari perhitungan aja. Mumpung masih di dunia, kita dikasih kebaikan itu. Artinya, kawan-kawan, kalau teman-teman hari ini masih punya masalah, entah apapun masalah itu, secara tauhid, Anda harus ucapkan alhamdulillah. Allah sedang gugurin dosa-dosa saya.
Alhamdulillah Allah sedang memperhatikan saya. Alhamdulillah dari sekian banyak orang saya yang dipilih dapat masalah ini. Alhamdulillah karena Allah cinta sama saya. Tadi itu masalah ya. Yang kedua keinginan. Kira-kira kawan-kawan, kalau boleh merenung, kira-kira yang Allah penuhi apa sih? Kebutuhan atau keinginan? Yang mutlak Allah kasih ke kita. Kebutuhan ya. Coba deh. Pas lagi token listrik mati, ada aja rezekinya buat bayar token. Kita lagi pengen makan, nggak punya uang, ada aja makanan. Bahkan ya ini yang konyolnya, orang yang biasa ngerokok, nggak punya uang buat beli rokok, datang tuh rokok ya. Coba tanya orang yang suka ngerokok. Kenapa? Kalau sifatnya memang sesuatu yang udah dibutuhin sama seseorang itu, maka akan datang. Mutlak itu kebutuhan itu. Belum tentu keinginan, karena keinginan itu biasanya masih ada hawa nafsu. Yang kedua, biasanya keinginan itu belum tentu yang kita butuhkan. Tapi kalau konsepnya kebutuhan, Allah akan penuhi. Kenapa? Ya karena Allah sudah janji lewat kakek buyut kita, Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah janji. Ketika kali pertama kali diciptakan, dihadirkan, ya kata Allah apa? Adam, seluruh kebutuhan kamu. Bahkan apapun yang kamu inginkan. Kata Allah, saya kasih. Saya kasih. Apapun yang dibutuhkan, apapun yang diinginkan dikasih. Bahkan kata Allah, masuklah engkau bersama pasanganmu ke surga dan nikmati surga itu. Nikmati, semuanya nikmati. Maunya kamu apa, nikmati. Tapi saat itu Allah ngasih aturan main. Ini pelajaran di sini kawan-kawan ya. Allah ngasih satu aturan main. Jangan pernah deketin pohon kayu itu, apalagi makan buahnya. Hanya satu aturan mainnya dari Allah. Nggak boleh deketin pohon kayu, apalagi makan buahnya. Yang kita sering dengar buahnya apa? Buah apa? Buah khuldi. Salah, harusnya buah kayu. Orang pohon kayu kok disebutin kok jadi buah khuldi. Iya. Lalu Nabi Adam menikmati indahnya surga, kemewahan dunia, kemewahan surga. Indah banget surga, dinikmati. Dalam buku karangan Ibnul Qayyim, judulnya itu Tamasya di Surga. Saya punya bukunya tebal seperti ini. Itu bahkan diceritakan Nabi Adam tuh minta apa aja di surga langsung ajaib. Misal lihat burung surga, ya Allah, itu burung surga rasanya kayak apa? Langsung jadi hidangan burung surga. Di depan dia celing langsung tuh. Dia ketika pengen minum, padahal di surga nggak ada haus, nggak ada lapar, tapi lagi pengen minum, air surga yang mengalir itu bisa belok di kakinya tanpa dia harus ke sungai. Ketika dia menghadap pohon yang ada buahnya, misalnya buah tin, dia lihat buah tin itu turun langsung di hadapan dia, nggak perlu manjat, langsung mudah dipetik. Sampai segitunya fasilitas yang Allah berikan kepada hamba Allah ini, yang namanya Nabi Adam alaihissalam, hamba Allah yang takwa. Tapi ketakwaan Nabi Adam alaihissalam, kehambaan Nabi Adam alaihissalam itu membuat iri satu makhluk yang benci banget sama Nabi Adam dari awal penciptaannya. Siapa? Iblis. Iblis nggak suka banget sama Nabi Adam. Makanya iblis mencari cara bagaimana caranya agar menjadi pribadi yang kufur nikmat. Menjadi pribadi yang lupa misi awalnya, itu menjadi hamba Allah yang bertakwa, menyembah Allah. Itu dibikin bagaimana caranya. Nabi Adam nggak tembus. Dia lewat Hawa, istrinya. Dan kejadian kan, ketika Hawa dirayu oleh iblis, dia bilang, wahai Hawa, kamu sayangnya, kamu tidak kekal seperti kami para makhluk malaikat. Al-insanu fan. Manusia itu fana. Lalu Hawa bertanya kepada iblis, wahai iblis, bagaimana caranya biar saya kekal? Saya pengen menikmati surga ini selamanya. Saya pengen terus menikmati kayak begini. Apa kata iblis? Makanlah buah ini, maka kamu jadi makanlah buah ini, maka kamu jadi khuldi, jadi kekal. Jadi bukan buah khuldi ya, buah yang bikin kata iblis jadi kekal. Hawa terbujuk rayuan iblis. Dia panggil suaminya, dia rayu suaminya, dan rayuan suaminya pun diiyakan oleh Adam. Kenapa? Karena cintanya. Lihat nih, makanya seringkali ya para bapak nih kalau udah nikah itu seringkali kejebak kebutuhan dunia karena rengekan istri. Makanya susahnya suami biasanya karena istri. Ya kakek nenek kita dulu kayak begitu. Ketika Nabi Adam mengiyakan si Hawa, dia makan satu gigitan, langsung Allah bilang ada pelanggaran. Pelanggaran yang sudah dilarang dilanggar. Maka kata Allah, turunlah engkau ke bumi, dikeluarkan kan dari langit, dikeluarkan dari surga untuk diturunkan di bumi. Lihat, nih kawan-kawan, ini tauhid lagi, belajar lagi. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, lewat
bujukan istrinya, yang istrinya di ojok-ojok sama si iblis. Kira-kira kalimat Nabi Adam ketika keluar dari surga harusnya gimana? Kalau kita nih orang Indonesia, gimana nih? Gara-gara lu sih, gitu ya? Gara-gara kamu sih, Wak. Gara-gara kamu sih, iblis. Gitu. Kita tuh. Tapi lihat, kita belajar dari kakek buyut kita. Kalimatnya nggak begitu, tapi kalimatnya apa? Rabbana dzalamna anfusana. Yang dia kritisi dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau hari ini kita kena musibah, kena masalah, yang disalahin jangan orang lain, tapi kita. Ada apa sama saya nih? Kok sampai Allah ngasih begini? Jangan-jangan sholat saya masih buru-buru nih. Jangan-jangan tilawah saya masih ngebut nih. Jangan-jangan saya cuma baca, nggak memahami nih. Jangan-jangan ketika orang minta-minta deketin saya bilang, maaf Bu, nggak punya uang. Padahal ada uang di dompet saya nih. Sampai Allah uji saya begini. Rabbana dzalamna anfusana. Lihat, Nabi Adam mengaku saya zolim. Kan saya bisa bilang kok enggak, saya nggak mau hawa. Itu dosa, itu pelanggaran syariat. Saya nggak mau. Bisa kan? Tapi karena Nabi Adam sayang sama istrinya, cinta, bablas. Dari sini kita pahami kawan-kawan, ini secara tauhid. Jadi kalau seandainya kita bermasalah hidup kita hari ini, yang kita perbaiki apa? Kitanya, ibadah kitanya. Jangan-jangan kita terlalu banyak pelanggaran syariat yang kita lakukan. Seperti Nabi Adam bikin satu pelanggaran syariat. Pertanyaan saya, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari muka bumi, apakah Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Apakah Nabi Adam ditinggalin sama Allah? Enggak. Kebutuhan dipenuhi enggak? Penuhi. Makanan, minuman dikasih. Cuma ada bedanya. Kalau dulu ketika dia pengen makan burung, pengen makan ikan, mudah jadi sajian langsung. Kali ini, ya Allah itu ikan rasanya gimana? Ikannya diem aja, bodo amat, tangkap dulu gitu. Jaring dulu, pancing dulu. Ada kerja keras. Dia mau makan buah. Dulu buah nunduk di surga, tinggal petik depan mata. Kali ini apa? Panjat dulu, naik dulu. Ada risiko jatuh dan sebagainya. Ada kerja keras yang perlu dilakukan Adam. Tapi Allah nggak tinggalin, semua dikasih kebutuhannya. Tapi ada kerja keras. Kawan-kawan, secara tauhid, lihat di sini. Ini pelajarannya. Nabi Adam hanya bikin satu pelanggaran, tapi kerja keras untuk hidupnya. Pertanyaannya, kita berapa pelanggaran? Makanya capek nggak kita sama hidup kita? Udah kerja pontang-panting, uangnya segitu-gitu aja. Baru ngumpul pengeluaran lebih besar. Hutang lagi. Minjem lagi. Lihat, kawan-kawan, maaf ya, dari kisah ini. Jangan-jangan kita itu terlalu banyak maksiatnya pada Allah. Makanya pontang-panting hidup kita. Coba mulai hari ini taubatan nasuha. Coba hari ini ikrar sama Allah. Ya Allah ampun. Ampun ya Allah. Mulai hari ini saya minta ampun. Saya taubat ya Allah. Anda perbaiki taubat Anda. Anda perbaiki ibadah Anda. Anda perbaiki lagi ikhtiarnya. Gak mungkin Allah tinggalin Anda. Jadi rumus secara tauhid. Agar hidup kita membaik. Solusi hidup kita dapat semua. Apapun masalahnya clear semua. Diberesin semua. Baliklah pada Allah lagi. Jadilah hamba Allah yang bertakwa. Dalam surat At-Tolak, Allah jelas ngomong itu. Udah ini udah rumus hidup. Anda pakai ini udah jadi deh. Pasti Anda sukses. Kata Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, dikasih jalan keluar. Dari kesempitannya. Bayangin kawan-kawan. Kalau hari ini Anda sudah misal punya utang, nggak kelar-kelar. Padahal Anda sudah minjem uang, ya uangnya kepake habis gitu aja. Bahkan nggak nyelesain utang Anda. Anda sudah ikhtiar, tapi belum selesai juga. Cek, jangan-jangan bukan tentang ikhtiarnya, jangan-jangan bukan bantuan temannya. Tapi jangan-jangan Anda yang masih sama Allah dianggap kamu tuh masih banyak dosa. Ayo, taubat dulu. Karena nggak akan kelar-kelar. Karena kalau orang-orang yang beriman, uang berapapun jadi keberkahan berlipat-lipat. Coba deh orang-orang yang cari rezeki yang baik, yang halal ya, walaupun nilainya kecil, itu awet ketimbang sama orang yang cari yang haram. Mau 20 juta, 30 juta, pengeluarannya bisa 31 juta. Minus 1 juta tetap. Tapi orang-orang yang cari halal, toyi, berkah halal, itu penghasilan cuma 2 juta, tapi pengeluaran paling 1,5 juta. Tetap bisa nyimpen. Coba cek, jangan-jangan kebanyakan kemaksiatan kita yang, ya mungkin bukan maksiat lah, mungkin kelalaian deh. Jelas dengan azan Allahu Akbar. Masih depan TV, masih nyantai. Padahal Allah udah manggil gitu.
Sampai bilang, hayya 'alal falah, mau menang nggak? Masih nyantai. Jangan-jangan kita sendiri yang membuat kualitas hidup kita rusak. Emang faktanya begitu. Coba deh kita mulai hari ini betul-betul tobat. Taubatan nasuha. Betul-betul tobat. Ngakui saya keliru, saya perbaiki ya Allah. Walaupun ikhtiarnya nggak sebanyak yang sebelumnya, tapi dibarengi dengan diselimuti dengan taubat yang hebat, dengan penghambaan yang benar, rezekinya berlimpah. Rezekinya berlimpah. Kawan-kawan saya ngomong ini bukan ngajarin. Saya praktisi. Saya ngalamin. Coba siapa yang nggak ngerasakan pandemi ini susah? Saya pebisnis. Pandemi ini bikin nggak punya uang. Habis. Karyawan gaji habis. Ini itu selesai. Saya ngalamin di mana Ramadan. Awal-awal pandemi kan kemarin ya Ramadan. Habis Ramadan nggak punya uang. Jangan buat bayar karyawan. Buat bayar makan rumah. Buat bayar kebersihan sampah perumahan. Nggak punya uang. Sampai rela-rela ngomong ke pesantren untuk minta kompensasi. Tolong boleh nggak ditangguhkan dulu bayaran anak-anak. Kan pandemi semua anak dipulangin. Nggak ada belajar mengajar langsung. Boleh nggak ditangguhkan atau didiskon. Sampai segitunya. Tapi saya merenung lagi. Wah, pandemi adalah takdirnya Allah. Tapi takdir saya untuk menjadi hamba Allah saya yang tentukan. Rizki Allah sangat tergantung ketakwaan saya. Saya perbaiki tuh. Sholat malamnya saya panjangin ayatnya. Nggak punya uang, saya sedekah. Sedekahnya apa? Senyum, Bu. Senyum, Pak. Bener. Keluar rumah itu cuma senyum sama tetangga. Senyum kan ibadah. Senyum itu sedekah. Saya mancing nikmatnya Allah. Mancing rezekinya Allah lewat senyum. Lewat doain orang lain. Ketika baca Facebook, doain orang lain lagi sakit. Loh, qadarullah ketika memperbaiki tahajud, memperbaiki sholatnya, memperbaiki hubungan sama keluarga. Biasanya kan kalau dalam rumah tangga, kalau anak ngumpul biasanya kalau jauh kangen, pas ngumpul ribut ya. Bikin aja ada masalah, apalagi anak saya 5. Wah, ribut sana ribut sini. Marahlah dan sebagainya. Itu udah ketika saya perbaiki ketakwaan saya, nggak ada marah lagi. Walaupun anak berantakin rumah, tidak sesuai mau saya nggak ada marah lagi. Saya bilang, ya Allah, ini anak titipan Engkau, saya nggak mau marah. Saya nggak mau ada kemaksiatan. Saya nggak mau ada kelalaian. Yang terjadi apa? Allahu Akbar. Ketika ketakwaan itu saya perbaiki, ibadah saya perbaiki, hubungan sama keluarga saya perbaiki. Hitungan 2 minggu dari habis Ramadan, saya dapat training, suruh ngisi training in-house, itu 10 kelas bayarannya, fantastis. Senilai Innova. Allah kasih. Allah kasih kawan-kawan. Akhirnya lewat wasilah itu, saya tahu nih, ini nilainya saya bisa bertahan setahun nih. Bahkan 2 tahun nih. Tapi saya ingat, Allah nitipin harta bukan tanpa maksud. Bukan buat ditelan sendiri. Harus ada buat orang lain. Saya keluarkan zakatnya dulu. Lalu saya keluarkan 30%-nya. Di luar zakat 30%, saya ngider cari orang yang kesusahan seperti saya. Yang susah buat bayaran. Saya cuma nikmati saat itu cuma sekitar 60%-an. Tapi 60%-an itu saya bangun perusahaan lagi yang baru, yang lain dan sebagainya. Cari keberkahan. Yang banyak yang jobless, yang nggak kerja, saya suruh ayo kerja sama saya. Kerja sama saya. Saya manfaatin rezeki Allah untuk dapetin rezeki yang lebih besar. Terbukti, lihat ya. Ketika kita ketakwaan kita perbaikin, yang kemarin saya jobless, nggak punya uang bisa dibilang, tiba-tiba di pandemi ini kan belum selesai pandemi ya, belum selesai. Tiba-tiba kawan-kawan ini saya bilang, wallahi ini fakta. Rata-rata sebulan penghasilan saya 50 sampai 100 juta. Dari mana? Dari Allah. Bisnis ini jalan. Keuntungan. Wah, dapat zakat keluarin, bagi lagi, keluarin modal putar lagi. Ternyata betul kata Allah. Kalau udah transaksi sama Allah, memberikan hartanya untuk Allah, mustahil Allah nggak bantuin. Yang terjadi ya, Masya Allah. Masya Allah. Malah selama pandemi, kalau dihitung-hitung ya, dihitung-hitung, itu sedekahnya hampir 200 juta. Selama pandemi. Kenapa bisa gitu? Kawan-kawan saya cuma mau ngajar kawan-kawan, yuk, ketika hari ini kita punya masalah, kuatin ketakwaan. Kita berantem sama pasangan, misal gara-gara rezeki nih, gara-gara ekonomi. Biasa kalau istri kan nyampe perasaannya kan, kita begini nih Bi, kita begini nih Bi. Suami jangan buru-buru bilang gini, Mi sabar dong, pahami saya dong, saya juga ikhtiar. Jangan. Istri nggak akan paham. Saya kasih tahu, Anda kasih penjelasan logis, nggak akan paham istri itu. Kenapa? Istri itu mesti dibawa perasaan. Ketika dia curhat, Pak, ini para ayah ya, nggak usah nasihatin, peluk aja Pak, usap-usap punggungnya, nanti dia selesai. Ketimbang Anda bilang, sabar ya, pahami ya, saya lagi kerja. Nggak akan paham. Nih, saya kasih contoh. Coba Anda tanya sama istri Anda, Bu,
Kalau ketemu anjing gila, anjing lagi menggonggong, apa yang Anda lakukan? Pasti lari, jawaban mereka. Pertanyaannya, larinya dia sama larinya anjing kencengan mana? Kencengan anjing, ya ngapain lari? Kena juga gitu loh. Karena dia cuma pakai perasaan. Coba tanya cowok. Pak, kalau ketemu anjing galak, lagi gonggong, apa yang lakukan? Nongkrong Ustaz, ambil batu, lempar. Beda kan? Kalau laki-laki itu pakai rasional, perempuan pakai perasaan. Jadi pendekatan ke istri kita jangan pakai rasional, Pak. Pakai perasaan. Peluk dia, sayangin dia. Sabar ya, Bun. Insya Allah. Pasti ada jalan. Udah selesai. Gue usah bilang, ibu harusnya paham. Ayah ini gak diem loh. Ayah kerja loh. Pontang-panting loh. Dia gak paham, Pak. Dia gak paham. Pahamnya dia, mana duitnya sini gitu loh. Tapi minimal kalau sudah dipeluk aman. Nah kayak gitu ya. Jadi artinya, coba deh. Ketika ketakuan kita sebagai suami, kita mulai pasangan. Ini kayaknya rezeki kita mulai seret banget nih. Ya, kayaknya sholat tahajudnya jangan sendirian yuk, barengan yuk. Aminin. Kayak gitu tuh. Ini ketakuan yang dibangun. Surat An-Nisa ayat 1. Ada silakan baca renungi ayat itu. Menarik sekali. Surat An-Nisa ayat 1 itu, satu ayat, tapi ketakuan disebut sama Allah 2 kali. Menarik sekali ayat ini. Dia bilang, hai sekalian manusia, gitu ya, bertakwa pada Tuhanmu, yang dulu itu kamu sendiri. Lalu dijadikan pasangan. Artinya apa? Kenapa disebutnya manusia Allah? Bukan sebutnya orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Kenapa bukan orang beriman? Ternyata rumus di sini, ketika saya ikut kajiannya surat An-Nisa saat ini, kalau orang yang membahagiakan keluarganya, menyayangi keluarganya, tutur katanya dijaga, lisannya nggak sumpah serapah, lemah lembut pada keluarga, dibikin keluarganya nyaman dari sisi akhlaknya maupun ibadahnya, Allah akan jamin keluarganya itu, rezekinya itu akan luar biasa. Coba lihat ya, bahkan akidahnya berbeda sekalipun, non-muslim sekalipun, ketika keluarganya dia emong benar, dia asuh dengan baik, dengan kawal dengan baik, maka rezekinya berlimpah. Itulah Allah. Hai sekalian manusia, kamu dulu sendirian, saya kasih pasangan, saya kasih rezeki dengan anak yang banyak, laki dan perempuan. Lalu kata dia Allah lagi, dan bertakwalah kepada Tuhanmu dan saling memintalah. Nah di sini saya spotlight di kalimat ini. Dan saling memintalah. Maksudnya apa? Penjelasannya gini kawan-kawan. Kalau Anda punya masalah, Anda punya harapan, punya keinginan, mintanya jangan sendirian, tapi berdua. Suami istri. Suami yang ngomongnya jahar, kencang, istri aminin. Ya Allah, kami masih punya hutang 200 juta. Ya Allah, Engkau maha kaya, lunasi hutang saya. Istri bilang amin. Itu Pak, Bu. Karena di ujung ayat itu, apa kata Allah? Aku akan cukupi semua kebutuhanmu. Aku mengawasi. Allah dijamin mencukupi kebutuhan. Artinya diminta dikasih. Cuma seringkalinya kita tuh berdua masing-masing. Istri sendiri nangis-nangis, suami nangis-nangis sendiri. Nggak klop. Coba nangisnya bareng, kan seru kayak Teletubbies. Nangis aja bareng gitu. Habis nangis saling berpelukan. Semoga Allah mudahkan dia mah. Iya, amin. Cobain Pak. Dan saya ngomong sebagai praktisi. Saya lakukan. Walaupun istri saya lagi haid, saya sudah minta bangun. Tolong aminkan. Iya, saya sholat sendiri selesai doa. Ya Allah, jadikan anak-anak hamba hafidh-hafidh. Ya Allah, mungkin 30 juz. Istri bilang amin ya Allah. Ya Allah khusus ya Allah, saya pengen minta mobil. Udah 1 tahun nih gak punya mobil semenjak pandemi. Minta dong mobil. Istri bilang amin. Kalau bisa mobilnya jangan yang murahan ya Allah. Maaf ya, apa saya udah biasa. Kalau bisa yang lain. Serius. Saya minta. Anda mungkin geleng-geleng Pak Bu. Anda bisa tanya, dikonfirmasi ulang misalnya ke pasangan saya, ke istri saya. Dan ini faktanya. Saya minta jam 3 nangis-nangis, jam 5 dikasih uangnya sama Allah. Ngutang-ngutang dikasih 220 juta waktu itu sama Allah. Udah karena tadi malam minta mobil ya dikasih uangnya, udah beli mobil paginya. Cash. Mobil bekas. Saya minta waktu itu doanya agak-agak detail sih. Ya Allah saya minta mobil yang agak premium. Ya Allah jangan yang biasa yang 1 juta umat itu punya. Saya maunya agak premium. Yang kedua ya Allah saya mobil pengen nggak baru nggak apa-apa. Tapi bekas yang penting jarang pakai. Saya minta begitu. Saya dapat mobil yang kilometernya rendah sekali. Padahal 2013. Saya beli Mazda Biante. Buat satu keluarga. Mobil gede. Adiknya Alphard kata orang. Dan itu cash. Saya minta subuh dapat datang duitnya. Dari mana duitnya? Inilah menariknya. Minta sama Allah, nggak tahu duit dari mana. Tiba-tiba katanya dia punya utang sama saya udah lama. Waktu saya di Kalimantan. Dia baru, berarti kurang lebih sekitar 9 tahun baru bayar. Terus saya ya udah lupa. Tiba-tiba datang uangnya. Ya saya bilang, Alhamdulillah. Pertanyaannya siapa tuh yang gerakin orang ini 9 tahun punya utang. Dikasih buka hatinya. Allah. Allah kawan-kawan. Allah. Saya nggak pernah lagi 9 tahun. Allah yang buka. Allah yang kasih.
Betul kata Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa aja yang memperbaiki ketakwaan, dikasih jalan keluar. Jadi tugas kita, ayo bertakwa aja deh. Kalau orang bilang, di luar sana orang bilang ini, yang bikin kita hidup enak itu kerja keras. Salah. Demi Allah salah. Yang bikin kita bakal hidup enak adalah bertakwa. Bertakwa. Karena orang yang bertakwa, ikhtiarnya nanti nggak akan kena lelah. Kalau orang yang nggak bertakwa, dia kerjanya gampang lelah. Kenapa? Karena dia tidak mengimani kerja sebagai ibadah. Tapi kalau orang bertakwa tahu kerja itu ibadah, makanya nggak ada capek-capeknya. Berarti orang bertakwa itu diamnya di masjid terus gitu. Quran mulu 24 jam. Enggak. Orang yang bertakwa itu bahkan ibadahnya itu bikin dia bertakwa. Harusnya begitu. Orang bertakwa itu justru jam kerjanya itu lebih panjang daripada orang-orang yang bukan bertakwa. Kenapa? Dia tahu ini ibadah. Ibadah saya ini. Jam 8, jam 5. Jam 5 udah tank pulang. Yang lain pada pulang, dia masih ibadah. Karena tahu ini ibadah saya ini. Saya tuntaskan dengan sempurna ibadah saya. Begitu. Terus ayat lanjutannya apa? Setelah wa may taqillah yaj'alhu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezekinya dari arah yang enggak disangka-sangka. Kawan-kawan di sini aja udah garansi dari Allah. Wa yarzuqhu. Kalau teman-teman belajar bahasa Arab, hu itu tunggal. Bukan wa yarzuqhu, bukan untuk sekalian-kalian, bukan. Tapi untuk kamu. Hu tunggal. Artinya apa? Artinya Allah seakan-akan pengen ngobrol secara pribadi ke kita. Masalah kamu tuh apa sih? Saya beresin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya kasih yang kamu butuhkan. Rezeki saya dari arah yang gak disangka-sangka. Coba merenung. Menurut teman-teman, apakah pekerjaan itu sumber rezeki teman-teman? Enggak. Betul, rezeki itu sangat tergantung apa yang Anda kerjakan. Tapi bukan satu-satunya sumber rezeki. Kerja jadi PNS, bisa nggak jadi orang kaya penghasilan 30 juta? Karena PNS kerja cuma dapat 5 juta. Mungkin nggak punya penghasilan 30 juta? Mungkin. Memang PNS kerjanya. Tapi ketika orang bertakwa ikhtiar lebih dari itu, ingat ya sekali lagi, bertakwa itu bukan berarti cuma di masjid, bukan sekedar baca Quran. Orang bertakwa itu dia ambil pekerjaan, niatin buat ibadah. Misal contoh, saya mau mencetak dai-dai nasional, misal. Tugas saya mencetak dai-dai nasional. Saya cari orang-orang pribadi yang hebat untuk digembleng menjadi dai. Itu kesannya spiritual ya, kesannya memang itu ibadah banget. Tapi ngeliat usaha ini, kira-kira Allah diem, rezekinya didiemin nggak? Enggak. Pasti ada rezeki tambah dari yang lain. Dengan caranya Allah. Walaupun kesannya itu ibadah. Walaupun tujuannya ibadah. Allah itu nggak pernah ninggalin kawan-kawan orang yang beribadah. Kita udah pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf. Orang yang punya harta, pengen ngabisin untuk Allah. Nggak pengen punya harta. Tapi sampai matinya punya harta. Bahkan Abdurrahman bin Auf matinya itu, harta warisannya, emasnya itu saking banyak kan nempel-nempel, harus pakai kampak untuk bagi-bagi warisan. Saking banyaknya. Abdurrahman bin Auf, ya orang yang bertakwa dari pagi sampai sore dia dagang. Karena ketakwaannya dia berdagang, dapat keuntungan. Nggak bisa tidur, 1 peti emas. Dia bilang ke istrinya, wahai istriku, ini Allah ngasih kita keuntungan 1 peti emas. Saya takut hisap. Jadi gimana kata istrinya? Gimana kalau kita sedekahin? Istrinya orang solihah juga bilang, baik yuk kita bagi-bagi. Malam itu dihabisin, sisa 1 keping untuk modal besok. Apa yang terjadi? Harta yang dikasih ke Allah, besoknya dia dagang, dikasih keuntungan bersihnya 2 kotak peti. Kalau kemarin 1 peti, ini dibikin double sama Allah. Abdurrahman makin bingung. Malamnya dikasih 2 peti, cuma disisain 1 keping buat modal besok. Apa yang dikasih sama Allah? Besoknya dikasih 4 peti emas yang sama besarnya. Sampai Abdurrahman tuh ngasih terus, nggak pernah bisa miskin. Pernah ada peluang miskin sekali. Abdurrahman tuh saking stresnya ya. Kata Allah bilang gini, Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga secara merangkak, kata Rasulullah. Kenapa? Karena hisapnya panjang, hartanya banyak. Dia masuk surga tapi hisapnya panjang. Saking tahu ada hadis begini, dia buru-buru pengen jatuh miskin. Tapi bukan berarti dia miskin yang selebor ya. Dia miskin yang haknya jelas. Waktu itu Madinah banjir kurma. Lalu dan itu busuk kurmanya karena banjir, banyak nggak kebeli, busuk. Kata Abdurrahman, wah kesempatan jadi orang miskin nih. Dia borong semua kurma yang busuk itu. Karena udah masuk rukso ya, keringanan bahwa kalau harta yang nggak bisa ya nggak kena hisap karena barang rusak. Tapi dia beli dengan harga bagus. Senang semua petani kurma, dibeli. Jadi uangnya Abdurrahman bin Auf habis, beli kurma busuk. Dia udah tenang, alhamdulillah saya nggak punya harta lagi kecuali kurma busuk. Hisapnya ringan, kurma busuk. Apa yang terjadi? Ada pedagang dari Yaman datang nyari kurma busuk.
Dia tanya, siapa punya kurma busuk? Ada tuh Abdurrahman. Ternyata Pak, dibayarin 3 kali lipat dari harga kurma biasa. Kurma busuk. Jadi Abdurrahman bin Auf kaya 3 kali lipat dari sebelumnya. Ini menandakan apa? Ketakwaan itu, kawan-kawan, akan makin mendekatkan jalan dari Allah. Jalan keluar dari Allah. Rizki dari Allah. Kalimat renungannya begini. Sebagai tauhid, sebagai solusi hidup ya. Kawan-kawan, kalau hari ini kita masih punya banyak masalah, masih sering diuji sama Allah, coba cek. Jangan-jangan kita belum jadi orang yang bertakwa. Jangan-jangan kesannya, labelnya kita memang orang yang sudah hijrah. Orang yang beriman. Maaf, jangan-jangan itu cuma casingnya doang. Hatinya masih belum. Pikirannya masih belum. Hijrah fisik, hijrah hati, hijrah pikiran. Kenapa Rasulullah hijrah pikiran? Pak, Bu, demi Allah, tugas kita bekerja, titip hasilnya pada Allah. Gak usah ngarep yang dunia itu, kalau gak usah mencengkeram otak gitu. Udah, Allah tuh gak pernah zalim. Orang yang bekerja hebat, pasti dikasih hebat sama Allah. Gak pernah zalim Allah. Jadi gak usah takut. Sama, rezeki kita gak usah takut tertukar. Diambil, gak ada rezeki tertukar. Gak ada rezeki diambil. Karena dari awal sudah dikasih tahu, rezeki kamu sekian. Kamu mati dalam kondisi sekian, semua rezeki kamu udah selesai. Jadi gak ada istilah rezeki tertukar. Jadi ngapain fasik ke orang lain? Iri hati ke orang lain dengan harta mereka? Gak usah. Ketika udah di titik ini, Anda akan punya damai. Kedamaian hati yang luar biasa. Orang yang damai hati yang luar biasa, dia hidupnya akan penuh ketenangan. Hidupnya penuh dengan ketentraman. Karena bukankah Allah manggilnya gitu ya? Ya nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli fi jannati. Orang yang tenang. Jadi kawan-kawan pahami bahwa kita bisa kok dapat apa yang kita mau, keinginan kita, asalkan ketakwaan kita perbaiki mulai hari ini. Lalu kenali sumbernya. Kenali sumbernya masalah itu dari mana. Kenapa ada masalah? Masalah itu hadir kawan-kawan itu cuma karena 2 hal. Satu, karena kelalaian kita. Ya, karena banyaknya dosa. Maka Allah kasih masalah untuk azab kita tuh, hukuman kita. Yang kedua, masalah hadir itu untuk naikin kemuliaan kita, naikin makom. Ya kayak seperti para nabi itu nggak bikin dosa, nggak bikin masalah. Tapi diuji sama Allah, ya karena naikin makomnya, tingkatannya. Dan kita manusia biasa yang juga bisa naikin makomnya, kemuliaan. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih musibah. Ketika kita nggak bermaksiat, kita nggak bikin kelalaian, tapi masih diuji sama Allah. Selamat kawan-kawan. Karena Allah sedang ingin melihat kemuliaan Anda bertambah. Di matanya Allah, bukan di mata manusia. Faman radiya falahu ar-ridha. Orang-orang yang ridho saya kasih masalah, saya kasih musibah, lalu dia bilang, ya Allah saya ridho, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini semua dari Engkau ya Allah, dan saya kembalikan pada Engkau. Di titik itu Allah ridho sama kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah setiap dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima dengan santai, husnuzan pada Allah. Gak usah ngambek, gak usah marah. Lagian kalau kita ngambek sama Allah, kita bisa apa sih? Coba saya tanya. Situ ngambek sama Allah, terus kata Allah langsung, oh baik kamu ngambek ya, saya bantuin. Kayak gitu, enggak. Kata Allah, situ ngambek, saya makin bikin kamu tenggelam. Ya, kisahnya jauh tuh, kisahnya Nabi Yunus ya, ngambek sama Allah kan? Ngambek tuh. Karena apa? Dia nggak bisa perbaiki kaum Nainawa. Satu kaum yang nggak bisa diperbaiki, dia ngambek sama kaum Nainawa. Kata Allah ya balik Yunus dawain lagi. Ngambek dia, nggak mau. Dia mah kaum yang nggak mendengar. Saya mau kasih kaum yang mendengar aja. Dia ngambek sama Allah, apakah ngambeknya dia makin tolong? Enggak, makin ditelan ikan paus. Makin ditaruh di dasar lautan. Hati-hati. Ini pelajaran. Jangan-jangan kita ngambeknya sama Allah bukan makin ditolong, makin disiksa sama Allah dengan keadaan kita makin gak enak. Walladzina kafaru awliyahumut tagut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Orang-orang yang bukannya minta ampun sama Allah, bukan jadiin walinya Allah, malah ngambek, malah jadiin hal lain sebagai Tuhan, sebagai solusi. Kata Allah, cahaya-cahaya sisanya saya matiin. Saya bikin makin gelap. Yang awalnya anak nurut, jadi nggak nurut. Yang awalnya istrinya kalem, sabar, jadi nggak sabar. Itu bagian tanda dari Allah ketika kita bersandar bukan pada Allah lagi, hanya pada dunia atau pada solusi yang pikiran kita, di titik itulah Allah akan makin menggelapkan hidup kita. Jadi kata kuncinya kawan-kawan hari ini adalah perbaiki ketakwaan. Tauhid, pahami bahwa kita tuh dari mana? Dari Allah. Terus mau ngapain? Apa yang kita kerjakan? Harus konsepnya adalah menjadi hamba yang terbaik. Sadar kehambaan, kalau istilah saya. Sadar kehambaan. Nggak peduli orang mau zalimin. Nggak peduli orang mau nyakitin. Nggak peduli orang ngambil harta saya secara zalim. Tapi saya punya Allah yang keadilannya jelas. Ada mizannya. Semua akan diminta. Semua akan dihitung dengan
tanpa terkecuali. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan diminta, semuanya akan dihitung. Jadi saya nggak khawatir. Harta saya pasti akan berbuah di akhirat ketika zalimi. Hati saya ketika zaliman ada Allah yang akan sebagai hakim yang adil. Ketika orang-orang bersandarkan pada tauhid itu, maka selamat datang di zona hati yang damai. Dan hati yang damai adalah hati yang dipanggil sama Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hai orang tenang, sini. Silakan ke saya sini. Wadkhuli fi ibadi. Kumpul sama orang-orang hati yang tenang juga. Wadkhuli jannati. Nikmati surga saya. Untuk kalian hati yang tenang, yang sebagai tauhidnya, sebagai sandaran hidupnya. Itu kawan-kawan udah bisa sampaikan 1 jam terakhir ini. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang telah dibagikan kepada teman-teman semua pada siang hari ini. Mewakili semua teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua Ustadz. Ya Ustadz, mohon izin sekiranya mungkin ada sesi tanya jawab. Mohon kesediaannya Ustadz untuk tetap standby Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari para penanya. Saya boleh kasih waktu 2 pertanyaan ya, karena 1 jam ini sebenarnya saya udah izin di meeting. 2 pertanyaan aja, boleh silakan. Insya Allah Ustadz ya. Kita mulai untuk 2 penanya saja. Silakan raise hand bagi teman-teman yang mau bertanya. Oh ya, yang pertama dari Kak Iman nih. Ayo, silakan Kak Iman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sangat luar biasa, Ustaz. Saya sangat-sangat bersyukur bisa ikut kajian ini. Dan sangat-sangat menginginkan bagaimana supaya memang betul-betul mengenal Allah lebih dekat itu saya sangat-sangat butuhkan sebenarnya untuk kajian-kajian seperti ini. Nah, terkadang seperti ini Ustaz. Saya terkadang ketika misalnya sholat apa segala macam itu kadang-kadang memang ketika membaca ayat-ayat Allah di pikiran itu kebayang lagi ke hal-hal yang duniawi. Ya, artinya sementara sholat bagaimana keadaannya nih, inilah itulah itu segala macam. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana untuk lebih dekat lagi bahwa kita itu betul-betul membutuhkan Allah begitu. Artinya karena fokus kita itu kadang-kadang terbagi karena pengaruh-pengaruh dunia, Ustaz. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi begitu mungkin Ustaz langsung saja dijawab pertanyaan dari ya itu Bang bukan suatu hal yang ini ya, bukan suatu yang apa ya, emang udah biasa lah kayak gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu nggak akan pernah seneng kita khusyuk, itu nggak seneng dia. Baru kita Allahu Akbar, udah dengan kita baca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir, kita arti di hati, tiba-tiba iblis sampai dia tiupin, weh itu gimana bisnis, tiba-tiba itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya tugas kita apa? Kita mempersiapkan diri. Makanya orang-orang beriman, orang-orang salafus saleh, khusus untuk sholat, itu mereka menanti sholat itu bukan pada saat azan, sebelum azan sudah berlatih. Makanya ada sholat sunnahnya dulu. Minta perlindungan sama Allah agar khusyuk, tidak diganggu iblis. Ya Allah. Lalu ketika dia sholat wajibnya, dia letakkan bahwa ini sholat terakhir saya. Jika ini sholat terakhir saya, apa yang saya pengen persembahkan pada Allah? Bayangin kelak kita dikafanin di depan, ini adalah sholat terakhir saya. Ketika kita udah mengimani bahwa ini sholat terakhir saya, masih mikirin dunia enggak? Enggak. Nanti setiap kita baca, kita nangis sendiri. Kenapa? Kita akan merindukan masa-masa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita akan rindu itu. Kenapa? Karena nanti udah selesai. Tugas ibadah itu selesai. Di sana, di surga itu udah nggak ada ibadah lagi. Hanya bertasbih. Nggak ada sholat-sholat yang kayak hari ini. Hanya bertasbih, memuji, hanya cerita senang-senang aja. Makanya hari ini kita manfaatin betul. Nah, orang-orang salafus saleh itu mempersiapkan wangi-wangian dengan baju terbaik. Orang yang siap bertemu dengan Allah. Dan dia menjadi, memang ini sholat terakhir saya. Maka nggak main-main dia jadiin itu. Wudunya pun penggugur dosa dia. Ketika wudu Allah, rontokin dosa-dosa saya Allah. Keluar dari kuku-kuku saya Allah. Ketika dia pas ya Allah, bersihkan kepala saya Allah. Pikiran saya dari hal yang buruk ya Allah. Hanya mengingatmu ya Allah, mengingat kematian gitu. Itu orang yang mempersiapkan. Maka nanti pas ibadah sholatnya khusyuk. Kenapa? Dia prepare dengan serius. Kayak gitu. Ya, walaupun khusyuk itu nggak gampang, bener nggak gampang. Sampai-sampai ada sholat khusyuk kan, pelatihan sholat khusyuk.
Bahkan untuk kualitas khusyuk aja para Rasulullah saja sempat tidak khusyuk ketika ngeliat sendal, ya kan? Dikasih sendal. Sampai Rasulullah akhirnya sedekahin sendal itu, sendal barunya. Ditanya, kenapa Rasulullah kalau sedekahkan? Ini sholat bikin ini sendal bikin saya hilang khusyuk sebentar. Gara-gara sendal, gara-gara duniawi gitu. Memang gak gampang, tapi kita setidaknya mempersiapkan diri, bilang sama Allah kita mau siap serius gitu. Serius buat membangun ini, membangun kehusyuan. Nah, bagaimana biar kita lebih kenal pada Allah? Satu, ya kita ikut kajian apapun. Sepanjang itu kajian yang bikin dekat kita pada Allah, ya tidak ada hal yang aneh-aneh, ya ayo gitu. Dan jangan sampai ikut, maaf ya, jangan sampai ikut kajian-kajian yang memecah belah gitu ya, merasa paling baik sendiri, jangan. Saya rasa gini, kita nggak pernah tahu kualitas ibadah seseorang. Lalu jangan jadi hakim. Biarkan Allah yang jadi hakim, jangan kita. Kalau kita bilang kok dia sholatnya nggak sama, kok ini nggak, jangan nilai wah dia bid'ah nih, jangan, udah biarin. Jangan. Ya, kenapa? Bisa jadi yang diterima dia bukan kita ibadahnya gitu. Maka ikutilah kajian yang makin mempersatukan hati Anda, makin ukhuwahnya makin kuat, bukan malah makin memisahkan diri. Lalu ini penting sekali buat para kaum muslimin, khususnya bulan Ramadan. Jangan sampai nggak baca Quran. Al-Quran itu harus jadi nafas hidup kita. Kalau saya pribadi, saya mengazamkan diri saya, bicara saya harus lebih lama Qurannya ketimbang ngomongnya saya. Kalau saya sampai ngisi training 3 jam, 4 jam, saya harus 4 jam setengah baca Quran. Kenapa? Jangan sampai kalamnya Allah lebih sedikit di lisan saya. Coba teman-teman azamkan begitu. Maka nanti teman-teman akan sibuk dengan kebaikan. Gak sibuk mikirin yang lain, insya Allah. Apalagi nonton TV, kemaksiatan, wah insya Allah jauh. Ramadan malah siap beli DVD yang banyak. Kacau tuh Ramadan kayak gitu. Buat menghabiskan waktu, ketemu maghrib gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kawan-kawan. Satu pertanyaan lagi? Siap. Makasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mungkin itu jawaban dari Ustadz kita, Kak Iman. Selanjutnya tadi yang saya lihat resen ada Kak Indayani dari Kota Makassar. Ada Kak Indayani, saya persilakan Kak untuk bertanya. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, Bang Iman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ida, alumni PPA, Ustaz. Masya Allah, Bu Ida Makassar ya. Terakhir ketemu tahun kemarin sebelum pandemi. Masya Allah. Masya Allah. Sampai saat ini belum pernah ikut lagi, soalnya kemarin resit terus kadarullah sakit. Ini mau nanya Ustaz, ini masalah apa ya, mencari keridhaan Allah ya. Yang saya banyak dapatkan selama ini bahwa kita beribadah itu niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, karena yang namanya harta apa segala macam yang kita inginkan itu dengan sendirinya akan mengikut. Nah, gimana caranya menjaga agar kita ibadahnya itu semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah, bukan karena dunia. Seperti itu, Ustaz. Ya, mudah. Kalau buat saya bilang mudah. Mencari keridhaan Allah mudah. Apa salah satu latihannya? Ketika tidak ada yang muji, ketika ada yang menghina, nggak sakit hati. Udah gitu. Itu berarti karena Allah tuh. Udah karena Allah itu. Anda misalnya sedekah. Nggak ada yang orang nggak bilang, weh keren sedekah. Anda nggak peduli itu, atau pura-pura pengen kelihatan, dan Anda nggak sakit hati itu, udah berarti Anda cari ridho. Kalau selama ada yang bilangin, ya dia mah cari muka aja tuh sedekah itu di Ramadan, terus Anda sakit hati, berarti belum ikhlas tuh. Sakit hati itu tanda. Nah, pertanyaan bagaimana Ustadz agar kita benar-benar karena ridho Allah? Bu, berlatihlah hati ini. Nggak peduli mau dipuji, mau dihina, nggak peduli. Urusan sama Allah, urusan saya sama Allah. Ya Allah, kalau saya nggak ikhlas, maafin saya. Kalau saya ikhlas, terima saya ya Allah. Amal ibadah saya. Udah gitu aja ngomong sama Allah. Ya, berlatih. Karena ikhlas itu nggak gampang. Ya, kalau pertanyaan, Ustaz, keridhaan Allah turun, bagaimana caranya? Udah, itu mah jadi rahasia Allah aja. Tugas kita mah jadi hamba Allah yang baik aja. Contoh nih, Allah bisa ngasih keridhaan kepada orang yang ngasih minum anjing. Turun kan ridhonya dengan simpel. Apalagi kita harusnya. Kita bukan ngasih makan anjing, kita masih ngasih makan manusia. Nah, yang penting tidak perlu tepuk tangan manusia, tidak perlu cibiran manusia. Yang penting hati kita tulus karena Allah, dan berlatihlah di situ. Ya, ingat ketika dipuji,
Jangan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, jangan muji, dosa saya mah banyak. Itu mah cuma ngeliat baiknya doang sedikit dari saya. Ya, selalu bilang gitu. Kalau dihina, wah situ mah cuma cari muka. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, udah selesai, nggak usah pikirin lagi yang lain. Ya itu berlatih mencari ridho, insya Allah. Sering itu nanti tebal muka tuh, ikhlas aja. Ngasih aja insya Allah. Itu kawan-kawan insya Allah. Iya. Insya Allah. Masalah kan Ustaz. Afwan. Saya izin Terima kasih kawan-kawannya, saya pamit duluan. Iya. Terima kasih banyak Ustaz atas Terima kasih waktu. banyak. Barakallahu fikum. Semoga Mudah-mudahan berkah Ramadan buat ini kita semua. Amin. kita Amin. sukses menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan 11 bulan pembuktiannya. Insya Allah kita buktikan pada Allah Mohon doanya 1 juga bulan Ustaz buat ini. kami. Nah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah teman-teman sekalian apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang beliau sampaikan. Mungkin sedikit saya review dari perkataan beliau, di mana tugas kita diciptakan oleh Allah